Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, selamat datang Bapak Ibu di Harir Channel. Kali ini kita akan belajar memahami tentang pengamalan nasionalisme, patriotisme, kemudian bela negara yang seringkali kita eh, masih kebingungan dalam memahaminya. Ini adalah contoh soal PR yang di video selanjutnya dan alhamdulillah sudah ada beberapa yang menjawab dengan betul. Kami ucapkan terima kasih. Semoga usaha Bapak Ibu membuahkan hasil yang maksimal dan indah nanti menjadi ASN B3K. Langsung kita bahas di dalam soal ini. Wujud dari rasa nasionalisme yang tinggi kepada negara Indonesia ya, dapat dinilai dari ciri-ciri A. Menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. B. Mencintai bangsa dan tanah air Indonesia. C. Rela berkorban demi bangsa dan negara. D. Meningkatkan kepedulian terhadap budaya daerah sebagai budaya nasional. Ya, jadi wujud ya bentuk dari rasa nasionalisme itu apa? Di sini ada eh, rasa bangga. Nasionalisme itu nanti kita bahas perbedaannya apa. Dan pada soal ini, jawaban yang paling tepat adalah B. Mencintai bangsa dan tanah air Indonesia. Mengapa kok bukan C? Ya, mengapa bukan A, bukan D? Nanti kita bahas perbedaannya agar kita bisa mengetahui bahwa jawaban ini yang paling tepat adalah B. Oke, soal selanjutnya. Menciptakan suasana yang rukun, damai, dan harmonis di lingkungan kerja merupakan bentuk dari sikap. Nah, menciptakan suasana rukun, damai, dan harmonis di lingkungan kerja, ya, ini merupakan bentuk dari sikap apa? A. Nasionalisme. B. Bela negara. C. Patriotisme. D. Tawasud. Ya, ini yang mana? Jawaban yang paling tepat adalah B. Bela negara. Oke, kita lihat soalnya seperti ini. Jawabannya adalah bela negara. Nah, kita bahas kok bisa bela negara. Kenapa? Nah, kita bahas. Nasionalisme itu adalah kesadaran diri untuk mencintai bangsa dan negara, ya. Kemudian patriotisme itu adalah kepahlawanan, ya, sifat kepahlawanan, ya. Kalau bela negara itu sudah ke ranah pengaplikasian dalam menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Ini kalau bela negara ini lebih lebih mengerucut kepada tingkah laku. Nah, mari kita buat ilustrasi agar gampang, agar mudah untuk memahami. Misalkan ada A dan B, ya, ada seorang A dan B itu sedang pacaran, ya, pacaran, menjalin hubungan. Ya, karena apa? Karena ada rasa cinta, karena ada rasa suka. Nah, si A dan si B itu ketika mempunyai rasa cinta, suka, itu merupakan wujud dari nasionalisme, ya. Itu masuk ke dalam nasionalisme. Jadi mencintai seseorang. Nah, itu contoh dari bisa difahami dalam ilustrasi ini ke nasionalisme. Karena apa? Karena ada perasaan batin, cinta, bangga. Kalau dalam kenegaraan ya cinta bangga terhadap negara. Kalau dalam contoh tadi cinta mencintai seseorang. Lah itu termasuk nasionalisme. Kemudian, nah, dalam hubungan pacaran itu, nah, pasti membutuhkan sebuah perjuangan. Sebuah perjuangan itu contohnya apa? Contohnya ya dalam menjaga keharmonisan hubungan. Misalkan dibelikan jajan, dibelikan coklat, menggunakan uang. Nah, itu merupakan perjuangan. Perjuangan itu adalah kepahlawanan. Bagaimana berjuang agar hubungan ini tetap erat. Nah, itu masuk ke patriotisme. Patriotisme. Kemudian kalau bela negara ya, kalau dalam
perjuangan tadi ya selama beberapa bulan, berapa tahun sebelum menikah, itu kan pasti ada sebuah ancaman, gangguan, hambatan, tantangan, ya misalkan mau direbut oleh, cowok lain, misalkan mau eee, di apa ya, diputuskan. Nah, itu ketika ada ancaman, gangguan, hambatan, tantangan seperti itu, kemudian ada upaya untuk mempertahankannya, ya, berupa apa ya, langsung ada tindakan, upaya untuk mempertahankan, ya, mempertahankan hubungan tadi. Nah, itu dinamakan bela negara. Jadi kesimpulannya, kalau nasionalisme itu rasa cinta terhadap bangsanya ya, cinta tanah air ya. Kalau patriotisme itu lebih ke perjuangan ya, perjuangan kepahlawanannya, rela untuk seperti ini, rela untuk mengabdi sesuai dengan profesi, baik mengeluarkan materi, secara fisik dan lain-lain. Nah, itu perjuangan seperti itu dinamakan patriotisme. Kemudian kalau langsung untuk, siap terjun untuk menjaga kedaulatan, memerangi OPM. Nah, seperti itu, terjun seperti itu langsung mengarah kepada tingkah laku pengaplikasian itu dinamakan bela negara. Jadi dari sini kita bisa paham bahwa landasan dari patriotisme bela negara itu adalah rasa cinta air, cinta tanah air yaitu nasionalisme ya. Jadi nasionalisme itu perasaan, kemudian patriotisme itu sebuah perjuangan kepahlawanan ya, bisa rela berkorban, saya siap seperti ini. Lah, itu patriotisme bela negara adalah langsung pengaplikasiannya. Oke, bisa dipahami ya dari sini. Eh, Nanti silahkan difahami, dicatat, kemudian membuat contoh sendiri biar lebih paham. Oke, lanjut ke soal yang menjadi PR ini. Harir adalah seorang warga yang sangat mencintai negaranya. Dia lebih memilih menggunakan produk dalam negeri daripada produk luar negeri. Dia beranggapan jika produk lokal laku, maka kesejahteraan bangsa Indonesia akan meningkat. Hal tersebut sesuai dengan pengamalan sila. Ya, banyak yang sudah menjawab, yaitu sila ketiga Persatuan Indonesia. Karena apa? Karena ini menggunakan produk lokal itu ya mencintai negaranya, kemudian dia memilih untuk menggunakan produk lokal itu adalah nasionalisme. Ketika sudah membeli, memakai ya, nah itu lebih ke bela negara. Artinya dalam ini tujuan menjaga, tujuan menggunakan, membeli seperti ini dalam produk dalam negeri ini adalah untuk persatuan Indonesia demi kesejahteraan Indonesia ini masuk ke dalam sila ketiga. Oke? Nah, sudah selesai. Jadi itulah pengertian sekilas dari nasionalisme, patriotisme, bela negara yang bisa kita ambil clue-nya untuk mudah dalam memahaminya ya. Clue-nya adalah nasionalisme tadi, perasaan cinta kita, patriotisme itu kalau cinta itu pasti membutuhkan perjuangan ya. Patriotisme itu berarti perjuangannya, kemudian membela ya, membela langsung mempertahankan. Nah, langsung dalam berupa perbuatan itu dinamakan bela negara. Oke, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Kita lanjut nanti di video selanjutnya. Semoga tetap diberikan kesehatan dan nanti akhirnya bisa lolos. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.